Ibu yang saya hormati, terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kita akan, ya khususnya saya, itu akan berbagi pada Bapak Ibu sekalian terkait dengan modul guru penggerak 1.4 ini terkait dengan membangun budaya positif. Nah, ini yang mau saya bagikan pada Bapak Ibu semua dengan harapan ya nanti ke depannya kita bisa lebih berkolaborasi lagi untuk mendampingi anak-anak. Begitu ya. Nah, maka hari ini membangun budaya positif. Ini yang menjadi tema utama kita. Lalu yang kita pelajari banyak sekali Bapak Ibu. Ini di sini perubahan banyak sekali. Yang pertama ada perubahan paradigma, makna kata disiplin, motivasi perilaku manusia, tujuan disiplin positif, keyakinan kelas, gitu ya. Nah ini banyak hal, banyak sekali yang kita harus pelajari bersama. Baik itu kita akan masuk di bagian yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Baik, di sini restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan. Gitu ya. Lebih mempunyai tujuan. Kemudian restitusi dapat membantu tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi ini menguntungkan korban dan si pembuat salah. Ini. Nah ini ciri-ciri restitusi. Adapun ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk lebih melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian cara yang terbaik. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan, lebih menguatkan. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini restitusi Bapak Ibu. Nanti kita akan sampai di segitiga restitusi itu cara yang menurut saya yang paling efektif yang bisa kita gunakan saat di kelas, saat kita mungkin posisi sebagai guru piket ketika ada masalah anak-anak gitu. Nah, ini sangat efektif sekali meskipun tidak semua masalah bisa diselesaikan, tapi minimal 80% yang terjadi keseharian anak-anak pasti bisa dilakukan. Itu ya dengan restitusi. Seperti kemarin siang si Sansan, saya mau ketemu Suster Anselina. Loh, ada apa? Saya dibully. Wah, ngeri kan. Nah, Suster Anselina nggak ada. Terus saya jawab, Pak Andika ini teman baiknya Suster Anselina. Kamu cerita dulu, nanti biar disampaikan. Akhirnya dia cerita. Nah itu. Nah ini ya cara-cara restitusi ini yang memang cukup tepat sekali, tepat sasaran ketika kita gunakan. Nah, di sini Bapak Ibu. Dia bentuknya nama segitiga restitusi, pasti segitiga. Segitiga merah ini. Validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan gitu ya. Ada beberapa ahli kalau saya baca itu dia lebih bebas. Ada yang harus dari sini dulu, dari sini dulu gitu ya. Tapi ada beberapa seorang pemerhati pendidikan yang dia juga bisa bebas menggunakan dari mana saja. Tapi yang sering dilakukan dan sering terjadi, ini dulu, menstabilkan identitas dulu dari masalah itu. Setelah itu baru kita gali masalahnya, memvalidasi yang kamu lakukan benar enggak gitu ya. Nah ini. Jadi menstabilkan dulu berarti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini contohnya begini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kalimat-kalimat yang kita menstabilkan bahwa oh ternyata Pak Guru ini paham betul gitu ya. Dengan kondisi ini, kondisi saya. Gitu.
Saya nggak bawa makan pagi itu kenapa? Nah, di sini saya juga dulu pernah loh sekolah nggak bawa makan juga. Itu menstabilkan aja supaya dia tidak merasa bersalah tadi ya. Supaya dia tidak merasa bersalah, tidak merasa diintimidasi, tidak merasa dihukum begitu. Nah, di sini validasi tindakan yang salah. Kemudian dari sini baru kita tanya alasannya apa? Karena setiap sikap perbuatan yang mereka lakukan itu kan pasti punya alasan ya. Pasti punya alasan. Dan itu diakui oleh Ki Hajar Dewantara bahwa setiap peserta didik ketika melakukan sesuatu pasti punya alasan. Ya banyak hal tadi ya, motivasinya macam-macam tadi. Nah, sampailah di sini. Bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah ini, untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah setelah validasi semua selesai, baru ini yang tadi saya bilang, keyakinan kelas apa yang telah disepakati ini. Akhirnya akan ditarik ke sana. Yang kamu langgar itu apa? Yang disepakati di kelas, saya harus, kalau Bapak Ibu Guru sudah di dalam, saya masuk kan harus ketok pintu misalnya. Kalau saya tidak ketok pintu berarti saya melanggar keyakinan kelas tentang apa? Sopan santun. Nah ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kalimat-kalimat yang kita pakai untuk menggali mereka dan akhirnya mereka bisa menentukan solusi yang harus diambil gitu ya. Ini. Nah, sebelum kita terlalu jauh ke sana, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya gambaran ya. Permisi, Pak. Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Makasih, Pak. Selamat pagi kita. Pagi, Pak. Pagi tadi, Bapak itu kan dapat laporan dari guru piket. Katanya kita itu pakaiannya ada sesuatu yang aneh begitu. Apa kira-kira? Oh, saya nggak pakai pin, Pak. Maaf ya. Jadi sekarang kamu sudah sadari nih, kamu Iya, tidak Pak. pakai pin ya, gitu. Tapi yang perlu diingat bahwa aturan di sekolah harus dilaksanakan dengan tanggung jawab, dengan ketulusan, bukan karena takut, gitu ya. Nah, sekarang gini kita, kan ini sudah jelas masalahnya bahwa kamu nggak pakai pin. Lalu apa yang mau kamu lakukan nih? Solusi yang mau kamu cari? Saya nanti ke koperasi sekolah terus beli pin baru, Pak. Oh, jadi kamu mau ke koperasi sekolah. Kamu yakin kalau di koperasi itu ya ada hari ini? Karena kemarin informasinya habis loh. Saya nggak tahu, Pak. Maaf ya, Pak. Saya kira nggak pakai pin itu masih dalam batas toleransi. Saya nggak bawa kelengkapan seragam saya, soalnya semalam saya taruh pin saya di lemari baju. Terus kayaknya nyelip di lemari baju. Terus saya nggak sempat ngambil. Bapak paham penjelasanmu seperti itu. Bapak juga ngerti bahwa mungkin kamu juga nggak sengaja atau lupa. Tapi sekali lagi, peraturan sekolah itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Begitu ya. Tapi Pak, ini kan cuma sekali doang terjadinya. Apa bisa saya nggak kena hukuman? Mau sekali, mau dua kali, mau tiga kali, tetap peraturan sekolah harus dilaksanakan. Tapi Bapak sangat paham kok bahwa kamu juga tidak terus semena-mena untuk tidak pakai pin begitu ya.
Nah, ini nanti Bapak tulis di buku catatan, dan nanti setiap guru piket, kalau nanti kamu 3 kali lagi berarti kan orang tuamu dipanggil nih. Oh, iya kan? iya, Nah, Pak. jadi tetap hari ini ditulis di buku piket guru. Kemudian yang penting bukan ditulisnya di sininya, tetapi bagaimana kita itu benar-benar menyadari bahwa hari ini ada sesuatu yang tidak baik dan harus diperbaiki. Iya, Pak. Kan gitu ya. Jadi bukan aturan saya dapat hukuman atau tidak, begitu. Oke, jelas Pak. ya. Nah, Saya sekarang janji nggak ngulangin, Pak. jadi itu solusinya di situ, bahwa kamu hari ini janji dengan saya tidak akan mengulangi lagi. Ya. Serius ya? Serius, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi itu solusinya jelas, ke depannya kamu sudah janji mau memperbaiki. Iya, Pak. Bapak tunggu bagaimana kamu bisa memenuhi janjimu bahwa kamu akan memperbaiki. Ya, Itu ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih karena Terima kita kasih, Pak. sudah mau ke sini. Mungkin nanti kalau ketemu guru piket yang lain, sampaikan bahwa sudah ketemu dengan Pak Bona dan sudah mendiskusikan masalah ini. Iya, Pak. Begitu ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih Ya. banyak hari ini. Sampai kasih, ketemu Pak. lagi ya. Mari. Terima kasih. Sama-sama. Saya senang sekali dengan cara Pak Bona menyelesaikan masalah saya. Saya tidak merasa dihakimi atau diintimidasi, melainkan saya diajak berdiskusi untuk menemukan solusi dari masalah saya. Saya memiliki niat untuk menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dengan semua tugas saya sebagai pelajar. Saya akan mengatur waktu saya untuk belajar, bermain, dan istirahat. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Gita. Ini hari ini kok saya dapat laporan dari guru piket bahwa kamu sudah terlambat 3 kali ya. Apa itu benar? Ya, Pak, saya sudah terlambat 3 kali. Kenapa kok begitu? Karena saya harus membantu orang tua saya, Pak. Oh, jadi kamu terlambat sudah 3 kali. Kamu terlambat karena membantu orang tua. Dan kamu harus tahu juga bahwa menaati peraturan di sekolah itu kan sangat penting. Ini sebagai wujud bahwa kamu belajar tentang disiplin dengan penuh tanggung jawab. Kan gitu ya. Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan? Yang akan kamu lakukan? Saya akan berangkat lebih pagi lagi, Pak. Kamu mau berangkat lebih pagi lagi? Ya, Pak. Yakin kamu bisa? Yakin, Pak. Bener. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, sekarang kamu kan udah janji nih, kamu mau berangkat lebih pagi. Nah, sekarang apa yang mau kamu sampaikan ke saya? Maaf, Pak, kalau saya sudah terlambat 3 kali. Apakah masih ada toleransi, Pak? Kalau masalah terlambat, ada toleransi atau tidak, sebenarnya kan itu nomor 2. Yang nomor 1 itu adalah bagaimana kamu belajar disiplin, bagaimana kamu belajar menaati aturan yang ada di sekolah. Begitu. Kamu tadi alasannya apa tadi? Karena saya harus membantu orang tua saya, Pak. Oh, kamu jadi pagi membantu orang tuamu dulu sebelum ke sekolah? Iya, Pak. Oh, ya dalam hal ini Bapak paham ya, apa yang menjadi masalahmu itu membantu orang tua dulu. Ya, saya ngerti. Nah, untuk hari ini kamu saya catat di buku piket. Nah, kamu sudah janji bahwa kamu akan ya mematuhi peraturan di sekolah dengan baik, kamu akan berangkat lebih pagi. Begitu ya. Tapi kedepannya apa yang mau kamu lakukan ini? Saya akan berangkat lebih pagi. Berangkat lebih pagi lagi supaya kamu nggak terlambat ya. Iya. Bisa memperbaiki itu ya. Bisa, Pak. Oke, baik, hari ini saya tulis dan harapan kedepannya supaya kamu nggak ada masalah lagi. Oke, Terima kasih banyak bisa ya, ya. Pak. Oh, baik, terima kasih. Ya, silakan istirahat. Saya sangat senang
diajak berdiskusi oleh Pak Bona untuk menemukan solusi dari masalah keterlambatan saya. Saya menjadi sadar akan pentingnya kedisiplinan dalam diri saya. Mulai sekarang saya akan lebih disiplin lagi dan cekatan dalam melakukan segala hal. Saya akan mengatur waktu untuk tidur, bangun, dan berangkat sekolah, sehingga tidak terlambat lagi. Terima kasih. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, ini apa yang bisa dikatakan menstabilkan situasi. Nah, ini Bapak Ibu, jadi sederhana yang sudah saya lakukan kemarin. Ini ada praktek kedua tapi mirip-mirip aja, jadi cukup yang pertama aja yang saya tampilkan. Jadi tahap validasi sampai mendapatkan sebuah solusi, anak tidak merasa kita intimidasi, pokoknya kita hukum begitu ya. Yang pada akhirnya nanti ya anak mendapatkan solusi itu karena keinginan dia sendiri, bukan karena paksaan dari kita. Meskipun pada dasarnya di lapangan juga cukup berat untuk bisa sampai di bagian itu. Begitu ya. Tapi kita lihat dulu di ini segitiga restitusi. Nah, tadi menstabilkan identitas, bahasanya di sini menstabilkan identitas, sebenarnya situasi saat itu distabilkan supaya anak tidak ketakutan. Ketika dia sudah ketakutan, kita kesulitan untuk menggali apa yang menjadi masalah utamanya. Sebenarnya kan hanya di situ titik tekannya. Jadi menstabilkan fokusnya, menstabilkan supaya dia nggak merasa bersalah, nggak menutup diri gitu ya. Nah, ini di sini fungsinya menstabilkan itu. Jadi biar nggak merasa gagal. Jadi intinya di menstabilkan itu supaya dia merasa tidak tertekan, kita gampang kita gali informasi dari dia. Masalahnya apa begitu. Nah ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari yang salah siapa, yang benar siapa, begitu ya. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu, menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Nah ini kalimat-kalimat yang kita pakai untuk menstabilkan itu. Nah, ini kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sulit, sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak-anak untuk tetap membangkang, begitu ya. Kemudian ketika seorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak ini yang saya bilang tadi. Kesulitan mereka untuk berpikir rasional, mereka nggak bisa bicara apa adanya gitu ya. Sehingga solusi apa yang mau kita arahkan itu mereka menutup dulu. Ya ini yang menjadi tolak ukur. Kenapa sih kalau diperlukan menstabilkan gitu ya, menstabilkan situasi di situ. Nah, di sini. Nah, bukan sulit untuk melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus fokus pada kesalahannya. Bisa menutup diri tadi. Dia takut kalau ngomong nanti yang sebenarnya pasti dihukum, misalnya begitu. Nah ini sisi validasi tindakan yang salah. Nah ini dia. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan yang kenapa kamu melakukan ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Memvalidasi. Jadi kalau yang saya lakukan tadi, ya saya paham. Nah kemudian solusinya ke depannya apa. Nah, itu dia menceritakan kalau pinnya keselip. Nah itu cara untuk menggali informasi dari si anak tadi. Nah ini dia. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita ini pasti ini yang harus ada dalam benak kita. Jadi ketika mereka melakukan apapun, itu pasti ini jawabannya. Jadi kita harus berpikir ini.
Jadi mau dia seperti apapun itu, pasti mereka punya sebuah tujuan. Itu pasti punya tujuan. Kalau kok si ini Sonson itu begitu, karena dia ingin selalu diperhatikan. Kenapa si ini pengen seperti ini? Karena ingin diingat teman-temannya, diberi penghargaan teman-teman. Nah ini kita pelajari di sini. Jadi memvalidasi tindakan. Jadi ini yang paling penting. Maka dalam benak saya selalu ini yang pasti akan selalu ada. Maka mereka mau alasan ini itu, ya itu alasan, pasti punya tujuan. Begitu. Nah ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti bisa punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah ini, validasi. Jadi kesalahannya apa? Kita gali. Nah ini, para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka kepada mereka. Ini dia. Ini yang sulit, ya, sederhana tapi memang sulit. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru, karena guru akan berada dalam posisi siswa, dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Nah, di sini. Nah, di sisi menanyakan keyakinannya. Ini selalu ditarik ke sini Bapak Ibu. Kalau tadi kan nggak saya tanyakan secara jelas. Solusinya apa? Kamu tidak mengulangi lagi. Berarti kan memang saya tarik supaya dia disiplin. Hanya saya tidak memberikan penegasan, menanyakan keyakinan ini. Apa yang kita percaya sebagai keluarga kelas, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kamu menjadi orang seperti apa, gitu. Nah ini, kalau tadi kan saya sebenarnya ini kalimatnya. Hanya saya tidak tanyakan seperti kalimatnya ini, tapi maksud saya ini. Kamu kedepannya berarti nggak akan diulangi lagi ya, nggak akan mengulangi lagi gitu. Nah ini segitiga restitusi, nanyakan keyakinan. Yang terakhir itu ya, yang paling penting buat saya di segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Jadi ini yang sangat banyak membantu. Nah sampai di sini Bapak Ibu, adakah yang mau disampaikan Bu Prapti? Silakan Bu, tanggapannya. Oke, baik Pak. Jadi mungkin seandainya kelima kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka bisa jadi tidak akan timbul masalah ya Pak ya, kalau semua terpenuhi. Secara teori memang begitu Bu. Nah, secara teori memang begitu. Ketika semuanya itu sudah jalan di situ ya, kelima-limanya kebutuhan dasar tadi, ya pasti tidak akan masalah. Tetapi yaitu idealnya ya, idealnya semua berjalan 100% dan maksimal semua nggak akan ada masalah lagi. Tetapi semua berjalan belum tentu semua bisa langsung mendapatkan persentase yang 100% mutlak bahwa itu seperti itu. Maka kondisi ideal memang tidak akan terjadi, tetapi di lapangan kan kemungkinan besar hal itu pasti masih tetap akan terjadi dan terjadi. Karena anak-anak kan pasti beda hari, beda mood, beda masalah, beda keinginan gitu ya. Begitu. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, baik Bapak Ibu. Ini yang pertama kita belajar tentang modul guru penggerak untuk membangun budaya positif ya. Ini materinya tentang membangun budaya positif. Nah, di dalam hal ini kita perlu lihat bersama bahwa sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya di berbagi kami atau saya dari guru penggerak. Hari ini memang kita hanya fokus membangun budaya positif ya. Baik Bapak Ibu, ini kita akan membahas tentang yang pertama ini perubahan paradigma, kemudian ada makna kata disiplin, motivasi perilaku manusia, tujuan disiplin positif, keyakinan kelas, kegiatan-kegiatan pendalaman, keyakinan kelas itu ya, seperti kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti, kegiatan mempelajari tanggung jawab gitu ya. Kemudian nanti ada istilah dihukum oleh penghargaan.
kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, kemudian posisi kontrol restitusi. Restitusi sebagai sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa. Kemudian ada ciri-ciri restitusi, segitiga restitusi gitu ya. Nah, yang pertama ini tentang paradigma dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab, begitu ya. Kemudian di sini umumnya disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak sesuai, yang tidak disukai. Untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa. Kemudian yang kedua itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, gitu ya. Nah, penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol yang untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan siswa tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, gitu ya. Itu ilusinya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa itu membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka untuk belajar merasa buruk tentang dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol atau Stephen R. Covey? Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, menurut Stephen R. Covey ini, Principle Center Leadership di tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara atau cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Begitu ya. Nah, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol, gitu ya. Nah, ini yang menjadi tolak ukur kita bersama bahwa realitas kontrol ini kebutuhan kita bersama. Realitas kebutuhan itu, kalau teori kontrol itu realitasnya kebutuhan itu berbeda. Semua orang melihat yang sama, itu kalau respons, di stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau stimulus respon ini orang lain bisa mengontrol saya, gitu ya. Tapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, itu ya. Jadi bedanya di situ. Nah, sekarang kita mulai dari sini Bapak Ibu. Makna kata disiplin. Nah, ini yang perlu kita pahami ya, bahwa Ki Hajar Dewantara
menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkan dirinya, gitu ya. Kemudian Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin, yaitu murid, pengikut. Nah itu ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, gitu ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, begitu ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, fisiologis, atau tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Gitu ya. Jadi anak-anak cenderung yang berikutnya Bapak Ibu, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini anak-anak sering terjadi ya. Jadi hanya sebatas melaksanakan tata tertib itu hanya sebatas karena takut nanti kena hukuman. Jadi tidak memulai dari dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu, misalkan rajin ikut piket kelas, gitu ya. Tapi sebenarnya karena hanya ingin mendapatkan sebuah penghargaan, begitu, mendapatkan penghargaan dari temannya. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya apa? Dalam hal ini ya mereka itu bekerja atau melakukan segala sesuatu, kedisiplinan, mereka ikut kegiatan apapun, tapi karena mereka meyakini sesuatu bahwa mereka nanti kalau sekarang ini belajar disiplin, maka ke depannya dia akan menjadi pribadi yang lebih tertata, lebih terarah untuk masa depannya. Jadi mereka punya keinginan, keyakinan yang seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan disiplin positif. Nah, di sini tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah, begitu. Nah, sekarang dari tujuan disiplin tadi itu akan melahirkan yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan atau pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu, ini yang pernah kita laksanakan. Jadi di sekolah kita ini kan sudah kita laksanakan di awal tahun ajaran baru, di minggu pertama masuk itu ada istilahnya adalah minggu atau pekan kecakapan. Di sana isinya sudah kita lakukan. Yang pertama kita mereview kembali semua tata tertib yang ada, kemudian mereka membuat keyakinan kelas, kemudian dari keyakinan kelas itu dibuat banner, kemudian ditempel, lalu sebagian juga dibuat jargon, dibuat yel-yel kelas, begitu ya. Itu kan sangat luar biasa jargon buat kelas itu, jargon kelas itu ya. Setiap guru masuk ini nanti ada jargonnya. Saya pikir itu sangat positif sekali dan bisa kita lakukan, kita laksanakan, gitu ya. Dan selama ini itu sudah berjalan dengan baik. Dan kita tidak tahu ternyata dari Kementerian Pendidikan melihat hal ini positif. Jadi di mata kita ini samar-samar program kita ini benar nggak sih? Atau terkesan mengada-ada nggak sih? Gitu ya. Tapi ternyata ini dianjurkan ya. Dianjurkan. Pekan kecakapan di dalamnya terangkum ada keyakinan kelas dan yang terakhir pembuatan jargon kelas, yel-yel kelas. Sedangkan jargon dan yel-yel ini kan mengambil dari keyakinan kelas itu.
Jadi ini luar biasa dan kita harus pertahankan. Dan ternyata ini bagus gitu. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu ya. Kemudian semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian yang nomor 7 ini Bapak Ibu, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelasnya dari waktu ke waktu. Artinya ini yang perlu kita revisi, kita evaluasi pasnya di mana, kemudian efeknya banyak enggak, lalu berpihak pada peserta didik atau tidak gitu ya. Ini di sini letaknya Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkahnya ini Bapak Ibu, langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas ya, memberikan kesempatan kepada semua siswa, mencatat semua masukan siswa, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Kemudian jangan mengambil barang milik temannya. Nah, itu kan bisa diubah menjadi kalimat positif. Kalau mau pinjam ya silakan izin terlebih dahulu. Nah, itu kan yang seperti itu Bapak Ibu maksudnya. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian baru meninjau ulang keyakinan kelas. Setelah itu keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang. Kemudian keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Dan di sekolah kita ini semua sudah kita laksanakan. Setiap kelas sudah buat banner ya, sudah buat banner dan semua sudah berjalan dengan bagus lah ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas 7 ya. Ini kalau hormat, ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat itu definisinya seperti apa yang mereka yakini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Gitu ya. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah digunakan. Kemudian diterima, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli. Oke Pak. Oke, lanjut. Ini kita tadi udah bahas tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas dan apa bedanya. Kalau peraturan itu biasanya dibuat satu pihak. Kalau misalnya kamu ngomongin peraturan sekolah, kamu kan nggak ikut membuat ya. Kadang-kala kamu bertanyakan, kenapa kok sekolah itu buat peraturan seperti ini? Kenapa kok sekolah buat peraturan seperti ini? Jadi kadang-kadang mungkin kamu bertanya-tanya dan menjalankannya dengan tidak ikhlas kan gitu. Nah sekarang ini beda, kita akan buat keyakinan kelas. Kalau misalnya saya bilang, saya yakin kelas ini bisa jadi kelas yang disiplin, misalnya gitu. Maka saya akan berusaha untuk mewujudkan kelas ini jadi kelas yang disiplin. Ya, mulai dari contohnya baris, tepat waktu, rapi, kan gitu keyakinan kelas. Karena ini namanya keyakinan kelas, maka satu kelas juga harus yakin bisa menjalankan itu bersama-sama tanpa paksaan dan tahu konsekuensinya. Nyambung sampai sini? Oke, kita kan sudah berjalan hampir 4 bulan. Ya dong. Kita tahu kemarin kita sudah bahas kemarin seperti evaluasi. Apa kelebihan kelas kita? Apa yang harus diperbaiki? Cuma waktu itu kan kita nggak buat keyakinan kelas. Ya kan, itu hanya kita komitmen, pokoknya karena kita kalau kekurangannya ini maka kita harus perbaiki. Nah sekarang saya minta masing-masing dari kita mengevaluasi lagi. Kira-kira dari yang sudah kita jalankan selama 4 bulan ini, ada nggak yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan? Contoh misalnya kita punya jargon, DORA, disiplin, objektif, ramah, atraktif. Waktu di awal dulu saya sempat bilang, kalau kita mau pakai nama itu, maka kita harus konsekuen. Kita bisa menjalankan nama yang tersemat kepada kita. Contohnya disiplin. Nama kita disiplin, maka kita harus jadi kelas yang disiplin. Tapi contohnya baris aja tadi masih lelet. Waktunya bel masih ada yang pakai gambar. Mencerminkan disiplin enggak? Nah, itu salah satu contoh. Maka saya minta kamu sekarang, masing-masing dari kamu boleh mengemukakan pendapat. Saya akan catat dan tampilkan di depan. Kira-kira menurut kamu apa yang masih jadi kebiasaan buruk kita dan perlu dirubah? Berbaris. Toh, menurutmu gimana? Berbaris. Ya, kamu harapannya gimana? Apa yang ada di kelas kita dan harapannya harusnya gimana? Kalau setiap bel tuh langsung baris, jangan lama-lama.
Oke, saya tulis ya. Tiap bel berbunyi harus langsung baris. Oke, yang pertama ini. Orang boleh. Kalian merasakan di kelas ini dong. Kekacauan yang pernah terjadi di kelas kita cuma baris aja. Apa? Lihat enggak? Yang harusnya di kelas ini yang menurutku kebiasaannya masih buruk. Kalau nggak ada guru, berisik. Oke, saya tulis ya. Kalau nggak ada guru, berisik. Oke, ada lagi. Ini cuma 2. Oh ya. Oke, Nael. Ya, saya Pak. Ya. Saat piket itu semua anggota harus selesai bersama dan pulang bersama Oke. setelah melakukan piket. Waktu piket mulainya bareng dan selesainya juga harus bareng, nggak boleh ada pulang duluan. Ya. Oke. Semua harus ikut dari awal sampai akhir. Oh ya, sorry, kurang yang bikin ngaruh. Pak, nambahin Pak, Iya. ketika piket semua harus ikut dari awal sampai akhir dan harus juga bersih. Oh iya betul. Nggak cuma. Oke, betul kata Charles. Piket itu nggak cuma dari awal sampai akhir, nggak cuma ikut, tapi juga harus bersih. Karena tujuan piket itu kan untuk membersihkan kelas ya, bukan untuk ikut rame-rame ya. Oke, bagus Charles. Harus bersih. Semua karena ini keyakinan kelas, maka kelas harus setuju dengan ini, harus yakin dengan ini, harus sepemahaman, sepemikiran. Jojo mungkin yang kamu lihat di kelas ini yang harus diperbaiki Pak bagian ini. Omongannya gimana menurutmu? Diperhalus, masih toksik. Ya. Oke, ada lagi. Saya Pak, Ya, apa-apa? di kelas itu kita harus kompak Pak. Misalkan ada kegiatan itu yang bisa membantu harus ikut membantu lah, jangan hanya beberapa anak saja yang membantu. Oke, di kelas itu kita sebagai keluarga ya. Kamu hampir 8 jam setiap hari kan selalu di kelas. Maka usahakan di kelas itu kompak. Kalau ada kegiatan semua terlibat. Contohnya kalau vertical garden terlibat, buat video terlibat, besok melukis walaupun kamu nggak ikut melukis, tapi kamu menyemangati terlibat, piket terlibat, semuanya harus terlibat dalam kelas, kompak ya. Oke. Apa? Pak, Ya Yuri. jangan suka ngejek nama bapak lagi Pak. Oh, ngejek nama orang tua. Ya. Waduh. Oke, siap. Oke, betul Yuri. Jangan suka ngejek orang tua. Padahal sekolah berkali-kali ngelarang itu ya. Kalau sekolah sudah ngasih tahu tapi kamu tuh bandel, itu harus gimana lagi coba ya. Ini maka kita buat keyakinan kelas supaya kamu sadar yang kamu lakukan itu salah, gitu ya. Saya Pak, Ya. kewangian kelas. Kewangian, oh kebersihan kewangian kelas. Soalnya pada buang sampah semuanya. Buang sampahnya di mana? Pada buang sampah, jadi kalau Senin tuh piketnya ya ampun ya Allah. Banget Pak. Memang hari Jumat gak ada tiket? Jarang Pak yang piket, jarang. Hari Jumat apa semua hari? Nggak bersih Pak. Pensi warna saya aja hilang. Oh, berarti berawal dari piket yang nggak jalan maksimal sampai kotor. Oke, jadi kata kalau Nadine tadi kan anak buang sampah sembarangan, kadang buat bikin kelas bau. Berarti kan asal muasal itu dari mulai piket yang nggak jalan kan? Jalan tapi tadi bener kata Charles, orangnya ada yang piket tapi nggak bersih. Efeknya apa? Kelasnya masih kotor. Dampaknya apa? Kelasnya bau. Kalau udah kelasnya bau, belajarnya nggak nyaman. Gitu. Oke, saya catat lagi. Saya Pak. Ya. Saya Pak. Yes, Nathan. Itu soal uang kas Pak. Ya, Wangkas, kenapa? Apa yang terjadi di kelas kita? Banyak yang nunggak Pak. Banyak yang nunggak. Berarti nggak tertib. Nathan juga Pak. Termasuk Nathan. Oh, berarti kamu nggak apa-apa, kamu mengevaluasi diri sendiri. Oke, bagus Nathan. Kan, karena tadi saya bilang keyakinan kelas ini harus kita jadikan satu kelas. Jangan sampai ada yang merasa belum terwakili, tapi diem-diem aja terus nanti merasa itu kan bukan aku yang buat. Saya nggak mau ada kayak gitu. Ini harus disepakati sekelas. Ada lagi nggak? Saya Pak. Ya, Saya Pak. ya Jovan.
Ini saya menyampaikan pendapat teman saya, Fiani. Betul, nggak apa-apa. Disampaikan. Kalau kata Fiani itu kelas ini kurang tertib karena banyak murid-murid yang suka pindah-pindah kursi, Pak. Oh, salah satunya pindah-pindah kursi. Oh, jadi termasuk kamu berarti mengevaluasi diri sendiri juga. Oke, jadi itu menyebabkan. Oke, tadi Jomani bilang kan, apa banyak anggota kelas ini banyak pindah-pindah kelas, pindah-pindah tempat duduk. Pindah-pindah tempat duduk kan. Jadi kan itu malah mencerminkan kelas ini nggak tertib gitu ya. Itu yang menyebabkan bukannya bagus kelas yang di sini bagus tapi malah nggak tertib karena perilakumu sendiri, maka perlu dievaluasi ya. Pak, boleh Di kelas ini tuh kameranya ini kelas. Itu soalnya spidol kelas kita hilang. Iya, Pak. Jadi ini mengkritik saya atau gimana? Di kelas ini. Oh, mengkritik kelas ini. Yang dikritik apanya? Spidol kelas hilang. Spidol kelas hilang. Pertanyaan saya, dari awal memang kita punya spidol. Iya. Emang kelas kita punya spidol dari awal. Itu kan ada spidol bekas. Banyak Spidol bekas. Abis kita tinta. Oh, kamu sudah bawakan tinta, tujuannya agar spidol bekas itu bisa berfungsi. Iya. Tapi setelah diisi tinta malah hilang. Oh, berarti apakah ada yang mengambil di sini? Menuduh. Bukan menuduh. Jadi keluhanmu adalah terjadi pencopyangan di kelas ini. Iya, gitu. Ya, saya tulis deh. Gini ya. Enggak, Pak. Iya. Radit? Enggak. Atau mungkin kamu menjadi pelakunya dan ngapain coba itu mungkin kan? Coba kalau misalnya saya tanya Radit, dari yang sudah tertulis di sana, Dit, sudah mewakili belum? Ya kamu sudah merasa itu benar nggak di kelas ini terjadi seperti itu? Benar terjadi, semua terjadi. Kamu melakukan semuanya. Iya, Pak. Ya. Oh tapi beberapa iya, oke. Ada lagi nggak yang belum terungkap? Gak apa-apa, katakan saja. Yuri, ngomong aja, gak apa-apa. Rasis, berarti yang tadi ya termasuk ejek-ejekan itu sudah tertulis ya. Omongan berhalus, tidak kasar, tidak mengejek itu ya, sudah mewakili ya. Oke. Rasis tuh ngata-ngatain suku, ngata-ngatain agama, warna kulit, bentuk rambut. Nah. Oke. Sekarang semua perhatikan ke depan. Sekarang dilihat dari kalimat yang tertulis di depan itu, beberapa kan ada yang disebut dengan kalimat negatif, kalimat positif. Kamu sudah belajar itu belum di bahasa Indonesia? Kalau kalimat negatif itu maksudnya kalimat yang isinya tuh kayak contohnya melarang, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Sedangkan kalimat positif misalnya gini, tidak boleh mencontek. Dari kalimat negatif ya, kita ubah jadi kalimat positif. Dari tidak boleh mencontek, jadi harus mengerjakan dengan jujur, misalnya gitu. Nyambung belum? Contoh di sana yang ada kata tidak. Itu. Misalnya tidak tertib bayar uang kas, maka seharusnya kalimat positifnya adalah apa yang harus dilakukan? Tertib membayar uang kas, gitu. Dan yang masih jelek-jelek kamu lakukan, harapannya kan kita ubah jadi yang tidak seperti itu, ya enggak? Oke, kita akan coba satu-satu. Apalagi? Biar guru nggak bete. Sebenarnya tujuannya untuk kamu deh, bukan untuk guru. Yang kamu lakukan tuh harus bertujuan untuk kamu. Belajar disiplin. Belajar disiplin. Belajar disiplin. Iya. Berarti harus belajar disiplin. Berarti kalau positifnya adalah belajar disiplin, menghargai waktu dan menghargai dirimu sendiri dong. Iya dong. Punya masuk kelas harusnya mulai 7:05, tapi karena kamu gak disiplin, kamu masuk kelas 7:10. Yang rugi siapa pertama-tama? Kamu. Hakmu untuk belajar kan berkurang karena ulangmu sendiri. Ya. Berarti disiplin, menghargai waktu Dan diri sendiri, paling tidak itu yang harus kamu tanamkan untuk dirimu. Oke, yang kedua, kalau tidak ada guru berisik, harusnya gimana? Berisik, ada tidak ada guru? Harusnya bisa menjaga diri. ke diri.
Ya, menjaga perilaku dan kondusivitas kelas. Kamu perkataan, kebisingan, makanya menjaga kondusivitas kelas, gitu ya. Kondusi pakai V atau R. Tiket semua harus ikut dari awal sampai akhir dan harus bersih. Ini apakah sudah positif? Sudah ya? Ketika piket harus ikut dari awal sampai akhir dan bersih. Oke, ini berarti nggak usah, nanti kita yang berikutnya. Omongan harus diperhalus, tidak kasar, tidak mengejek. Ini ada kata tidak, itu masih negatif. Kita buat jadi positif. Harusnya gimana? Kalau kita nggak boleh kasar, nggak boleh mengejek, harusnya gimana kelas ini? Tidak menggunakan kata tidak. Berpikir sebelum berbicara dan bertindak. Berpikir sebelum berbicara dan bertindak. Oh LDK. Pikir dampaknya apa? Dampak untuk kamu dan dampak untuk orang lain. Berikutnya, setiap kegiatan di kelas harus kompak, semua terlibat. Sudah positif? Sudah. Positif. Tidak mengejek nama orang tua. Ini masih negatif. Harusnya apa yang kamu lakukan? Menghargai orang tua. Menghargai orang tua. Menghargai orang tua ini tidak harus orang tua sendiri, tapi semua orang yang lebih tua dari kamu. Ya, pertama lebih tua dari kamu itu siapa? Kakak kelas. Setelah itu semua warga sekolah yang lebih tua dari kamu itu wajib dan harus kamu hargai. Bahkan nggak harus orang tua, teman sekelas yang seumuran pun harus kamu hargai. Makanya kalau kamu menghargai orang tua, menghargai teman sekelas, kamu nggak akan ngejek mereka. Kalau kamu memang bisa mempunyai rasa menghargai itu. Menghargai orang tua dan orang lain. Berikutnya, kelas bau dan banyak sampah karena piket tidak maksimal. Harusnya gimana? Menghargai kelas. Apa? Kan kondisinya kelas bau dan banyak sampah karena piket tidak maksimal. Yang harusnya terjadi apa? Kan gitu logikanya. Piket dengan maksimal dan jangan buang sampah di kelas. Kalau masih jangan itu masih kalimat negatif. Nah, ya coba. Sadar akan kebersihan kelas. Sadar akan kebersihan kelas. Betul apa enggak? Enggak. L tadi apa? Apa? Sadar akan kebersihan kelas. Oke, kalau sadar akan kebersihan kelas, maka itu tidak akan terjadi. Ya enggak? Ya. Uang kas. Tertib bayar uang kas. Kelas tidak tertib karena anak-anaknya suka pindah-pindah tempat duduk. Yang harusnya dilakukan adalah Pindah seminggu sekali. seminggu sekali. Sebelum pindah seminggu sekali, yang harusnya kamu lakukan kalau kamu sudah dibagi tempat duduk apa? Tertib. Tertib Duduk sesuai tempat duduk masing-masing. Bapak juga tidak sempat. Kenapa? Masih ada yang teledor naruh barang-barang di kelas. Contohnya waktu itu saya penggaris di patah. Kan itu kan teledor ya. Yang harusnya dilakukan apa? Diganti. Apa Yuri? Menjaga barang-barang kelas sebagai wujud apa? Kita menjaga barang-barang di kelas ini sebagai wujud kita mencintai kelas, menyayangi kelas, merawat kelas, ya kan? Berarti menjaga barang-barang kelas sebagai wujud kita mencintai kelas ini, ya. Oke. Yang sudah positif akan saya beri warna biru. Ini nggak kelihatan loh. Pegang ikonnya aja Pak. Biru. Di bot. Oh, di bold aja. Pegang ikonnya Pak. Jadi. Ayo. Oke. Sekarang kan kita sudah, kalian kalau di belajar bahasa Indonesia harus bisa tahu kalau ada cerita panjang intinya kita mau mencapai apa. Ya kan, sudah belajar itu di bahasa Indonesia. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10 poin. Kira-kira disiplin menghargai waktu dan diri sendiri. Tujuan utamanya supaya kita apa ini? Disiplin. Disiplin dalam banyak hal, betul? Iya kan? Intinya disiplin. Kita pengen menuju ini. Asik. Supaya apa kita disiplin? Supaya kita bisa menghargai waktu, orang lain, dan diri sendiri. Ya enggak? Ya. Yang kedua, menjaga kondisi kita sekelas. Supaya apa? Supaya apa? Bertanggung jawab, evolusi. Bertanggung jawab? Bertanggung jawab nggak? Kalau kita menjaga kelas ini supaya kondusif, kita bertanggung jawab nggak? Bertanggung jawab. Kalau kamu menjalankan tugasmu, kalau kamu menjalankan tugasmu dengan baik dan benar, itu artinya kamu orang yang gimana? Tanggung jawab. Tanggung jawab dong. Ketika kamu pikirnya hari Senin, ya kamu datang hari Senin. Tugasnya membersihkan, ya kamu datang itu untuk membersihkan, bukan untuk datang aja. Iya enggak? Ya. Maka sama dengan yang ini. Tanggung jawab dan sini. Berikutnya, berpikir dulu sebelum berbicara dan bertindak. Sopan. Saya ulangi. Berpikir sebelum berbicara dan bertindak itu supaya kita menjaga apa? Sopan. Supaya kamu jadi anak yang Sopan. betul. Kalau sopan nggak teriak-teriak ya, oke? Ya. Kelas harus kompak, semua terlibat. Nilai apa yang harus kita dapat kalau kita melakukan solid itu maksudnya apa? Solidaritas. Ya, solidaritas itu apa? Kompak. Kenapa kita harus kompak? Karena kita Keluarga. Imut. Oke, kalau kamu kan lebih familiar dengan kata solid. Definisi kata solid itu nyatanya pakai bahasa. Karena kita keluarga. Iya kan? Kalau kita merasa kita keluarga, pasti kita akan melakukan semuanya bersama-sama. Contoh kamu di rumah, kalau mama merepot, kamu diem aja. Di mana kah kamu? Di mana kamu nih? Kita nih keluarga yang di rumah repot, kamu santai-santai aja. Ya, kebersamaan keluarganya di situ. Ya enggak? Ada sebagai saudara, kan saya udah bilang kita sehari 8 jam, 5 hari kita ketemu terus di sini. Kalau kamu punya rasa persaudaraan, kamu nggak akan ninggalin teman-temanmu. Kan gitu. Kasih mereka kerja sendiri kan gitu. Menghargai orang tua dan orang lain. Menghargai dong. Beradab. Menghargai kan. Kita harus sebagai anak yang menghargai. Bela diri. Tanggung jawab. Tanggung jawab dong. Kita sadar kelas ini itu ya tanggung jawab kita. Mau kelas ini bersih atau kotor ya tanggung jawab kita kan. Bukan tanggung jawab Mbak Nur, Mas Eza, atau Mas Genta atau Mas David. Yang tinggal di sini siapa? Kita. Yang harus bertanggung jawab menjaganya siapa? Kita. Maka ini juga sama dengan bertanggung jawab. Uang kas itu yang harus bayar semua atau sebagian aja? Semua. Maka setiap dari kita harus bayar uang kas. Karena kita merasa kelas ini adalah punya kita. Maka ini juga tertib bayar uang kas ini dilakukan setiap orang dari kita. Kalau kita sadar, maka ini nilai apa? Disiplin. Tanggung jawab dong. Ya enggak? Iyalah. Itu tanggung jawab bayar uang kas kan? Iya kan? Kalau disiplin kan kaitannya dengan waktu. Ya kan? Berarti tanggung bagian tempat duduk. Kalau saya sudah percaya kamu duduk di sini, maka kamu harus begini. Kan kamu bilang ke saya, Pak Krista yang bagi. Maka kamu percaya sama saya dong. Saya berarti akan mempercayakan kamu misalnya kamu duduknya di sini, dia duduknya di sini. Maka kalau saya sudah memberikan kepercayaan dia ke kamu, yang harus kamu lakukan? Tanggung jawab. Bertanggung jawab dong. Kamu minta saya bagi, saya sudah kasih kamu bagi. Maka kamu harus berkonsekuensi dengan apa yang sudah kamu minta kan? Maka harus bertanggung jawab. Terakhir, menjaga dan mencintai kelas sebagai tempat belajar yang nyaman. Berarti yang kamu harus jadi anak yang gimana? Tanggung jawab. Karena kamu
kamu yang tinggal di sini, makanya bertanggung jawab menjaga kelas ini ya kamu dan termasuk saya. Karena saya juga bagian dari kelas ini. Oke, depan. Tadi saya udah bilang, kalau kesepakatan kelas itu harus benar-benar disepakati semua, keyakinan kelas, ya enggak? Ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa jadi anak yang begini. Sampai sini nyambung belum? Nyambung. Nah, ini saya ulang lagi, karena ini keyakinan kelas kita, maka kita satu kelas termasuk saya harus yakin kita bisa jadi seperti ini. Saya jadi guru yang disiplin, kamu jadi murid yang disiplin. Saya jadi guru yang bertanggung jawab, kamu juga harus jadi murid yang bertanggung jawab. Saya jadi guru yang sopan, kamu juga wajib jadi guru yang sopan. Jadi murid yang sopan. Saya selama ini berusaha menjadi kita bersaudara, maka saya akan akrab sama kamu, menuntun kamu, membimbing kamu. Maka kalau saya sudah melakukan seperti itu, kamu juga harus merasa seperti itu. Harus punya rasa persaudaraan. Kalau temannya susah dibantu, kalau temannya ada yang kerja ikut kegiatan ikut. Karena kita saudara. Makanya kemarin ketika saya bilang, kalau ada temannya yang lagi nyiapin vertical garden, kamu tanya apa yang bisa saya bantu. Iya kan? Kalau misalnya kamu nih nggak tahu, bingung mau ngelakuin apa, tanya. Jangan diem-diem aja. Dan yang terakhir, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, tidak berkata kasar, tidak melukai hati orang lain, tidak ngata-ngatain orang tua. Sanggup nggak? Sanggup. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 keyakinan kelas yang harus kita lakukan. Nama kelas kita Dora. Disiplin ada. Objektif, bertanggung jawab ya enggak? Mengatakan apa yang harus dikatakan, menjalankan apa yang harus dijalankan. D-O-R, ramah orang lain. Sanggup menjalankan ini? Sanggup. Sanggup? Sanggup. Sanggup? Sanggup. Oke, setelah ini akan saya ketik, akan saya print, dan nanti di bagian bawah akan saya buat kolom tanda tangan dari setiap kalian di sini. Kalian akan tanda tangan di situ sebagai wujud bahwa kamu ikut membuat ini, dan sebagai wujud kalau kamu sanggup menjalankan keyakinan kelas kita ini. Ya, maka kalau suatu saat kamu melanggar, kamu tahu ini kemarin saya melanggar ini loh, padahal saya ikut membuat ini. Maka besok lagi saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Setuju? Setuju? Oke, teman-teman kita semua. Nanti akan saya foto, saya print, saya tempel, kamu tanda tangan ya. Matiin aja. Jadi alurnya yang perlu Anda pahami tidak hanya sebatas apa yang negatif menjadi positif diambil sisi pilar ini. Logika berpikirnya begini, dari apa yang negatif tadi ini diubah menjadi yang positif. Lalu dari bentuk ini larinya ada semuanya yang tadi ada disiplin dan seterusnya, disiplin, tanggung jawab, ya, kemudian yang lain-lain. Semua ini masuk ke dalam apa? Pilar Fransiskus. Jadi Anda semua atau kita semua, apa yang mau kita perjuangkan? Dari yang tadi yang negatif jadi positif, ada banyak hal kita bisa tarik, menghargai, disiplin, tanggung jawab, masuk ke pilar. Lalu apa yang mau kita perjuangkan? Semua yang ada di pilar-pilar Fransiskus itu yang harus menjadi nyawa dari kita semua di sini untuk bersikap. Itu yang paling penting. Ya. Jadi sekali lagi, yang tadi negatif jadi positif, apakah hanya sebatas ya kami tanda tangan Pak gitu? Tidak. Ada satu hal yang harus diperjuangkan. Apa yang harus diperjuangkan? Sifat-sifat yang ada di dalam pilar karakter. Sehingga apa yang sudah kita ini tadi kita data, besok tidak terjadi lagi. Ejek-ejekan nama orang tua dan sebagainya, berarti itu kita perlu perjuangan supaya itu sudah tidak ada lagi. Caranya apa?
pilar Fransiskus itu yang harus ada di dalam benak kita. Nyambung ya? Jadi harus ada yang mau diperjuangkan ini, tidak hanya sebatas berhenti pada tanda tangan dan semuanya. Oke, harus ada tindak lanjutnya, ongoing formationnya, pembelajaran berkelanjutannya. Nyambung ya? Jelas ini? Jelas. Bisa kita laksanakan? Bisa. Jadi kalau Anda melakukan yang tidak benar, kembali mengembalikan ke posisi negatif tadi, berarti kita semua gagal. Ya, berarti otak kita harus dicuci. Kemudian diisi apa? Pilar Fransiskus tadi. Itu yang harus dilaksanakan. Nyambung ya? Oke, tepuk tangan untuk kita. Siap. Sekali lagi, tepuk tangan yang berarti kita semua. Nah ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu ada beberapa. Yang pertama di sini kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah ini sudah pernah saya lakukan pada saat kemarin ada kegiatan bimbingan konseling, ada weekend ya. Nah itu saya sudah laksanakan. Saya pakai cara ini supaya anak-anak itu lebih mudah untuk menganalisis apa capaiannya keyakinan weekendnya itu. Nah ini contohnya seperti ini nih, contoh tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti ini datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan, tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Nah ini. Kemudian tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampaknya tugas tidak diberikan. Memberikan hasil yang terbaik, ini tampak seperti. Kalau tidak tampaknya asal-asalan, asal mengerjakan. Nah ini juga ada yang tipe Y juga ya. Ada tipe Y gitu. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan guru untuk membuat mengevaluasi, melihat, mengontrol terus keyakinan kelasnya itu. Nah, dengan cara curah pendapat. Nah, ini ya. Nah, ini ada curah pendapat. Tugas saya dan tugas kamu. Nah, ini di sini semua ada di bagian ini ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini Bapak Ibu, dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tertentu, akan ada sanksi hukuman atau restitusi. Hukuman mereka identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Nah ini contohnya ini, identitas gagal itu hukuman. Kalau identitas berhasil itu ada disiplin. Sanksi itu diubah menjadi konsekuensi dan restitusi. Artinya begini, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau sanksi sesuatu yang terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Misalnya nih, tidak nyaman untuk murid, ini yang terjadi ya, kalau dihukum itu tidak nyaman untuk murid, jangka waktu yang panjang. Sedangkan kalau di konsekuensi itu tidak nyamannya itu terjadi pada jangka pendek. Kemudian restitusi itu merupakan menguatkan peserta didik ya, menguatkan peserta didik, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah ini masih banyak lagi ya Bapak Ibu ya identitas. Nah ini dia. Nah sekarang dihukum oleh penghargaan. Nah ini Bapak Ibu. Ternyata memberikan penghargaan itu tidak selamanya efektif, tidak selamanya bagus ya. Jadi memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini memberikan penghargaan. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Nah ini yang tidak benar ya. Sehingga motivasi internalnya dia tidak ada, kehilangan itu yang dari dalam dirinya, hanya sebatas ingin dapat penghargaan aja gitu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Nah ini, kalau tidak diberikan penghargaan berarti kecewa, kecil hati. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Penghargaan itu merusak hubungan ya. Penghargaan itu merusak hubungan. Jadi ketika seseorang diberikan penghargaan maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Nah ini ya, merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum dan mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Bagi mereka yang tidak mendapat penghargaan itu sebuah hukuman. Cukup hari ini ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak.
karena Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir bersama saya untuk berbagi praktik baik. Jadi harapannya ke depannya dengan apa yang sudah saya sampaikan ini, kita bisa lebih berkolaborasi bersama, bergerak bersama untuk menuntun. Kalau istilah Ki Hajar Dewantara itu menuntun anak-anak. Jadi sesuai kodratnya. Kita tidak bisa mengubah mereka. Kita hanya bisa menuntun dia. Yang tadi saya sampaikan, kita sebagai seorang petani, kita kasih pupuk, kita kasih air, gitu ya, seorang petani. Kita hanya itu. Tumbuh kembangnya dia akan tumbuh kembang sesuai kodratnya. Maka kita tidak bisa memaksakan bahwa seperti anak saya, kamu harus bisa seperti saya, itu nggak bisa juga. Ini hanya mengarahkan saja, mendampingi saja. Begitu harapan saya ke depannya seperti itu Bapak Ibu, supaya kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama untuk mendampingi anak-anak di sekolah kita. Begitu saja, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke.